Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk tentang pembagian isim selanjutnya ya, yaitu menurut tarkibnya ada isim jamid sama isim mustaq. Al-Faslul Khamis pasal kelima al-ismu binadhari ila tarkibihi. Isim dilihat dari susunannya atau ditinjau dari susunannya. Yang qasimul ismu binadhari ila tarkibihi kismain jamidun wa mustaqun. Ya, dia ada jamid sama mustaq. Pertama al-ismul jamid. Al-ismul jamidu huwa ma lam yu'khad min ghairihi. Isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari selainnya. Jadi dia berdiri sendiri ya. Tidak ada sumbernya gitu. Wal ismul jamidu nau'ani, ada dua jenis, ismu dzat dan ismu maknan. Isim dzat dan isim makna. Isim dzat dinamakan juga ismu jinsin ya. Ismu jinsin. Ismu maknan dinamakan juga masdar. Nah, jadi ini masdar itu asal dari fi'il ya. Fi'il itu asalnya dari masdar. Pertama ismu dzat atau ismu jinsi. Ismu dzati wa ma la yu'khadhu min lafdhihi fi'lun bimaknahu. Isim dzat adalah isim yang tidak diambil dari lafadznya suatu fi'il dengan maknanya. Jadi dia berdiri sendiri, tidak ada turunannya juga ya. Tidak ada fi'il yang diambil dari isim dzat atau isim jenis. Mislu rajulun gusnun nahrun. Contohnya seorang lelaki. Gusnun cabang, nahrun sungai. Kemudian yang kedua masdar, yaitu ismul makna. Al-masdaru atau ismul makna wa madala ala maknan mujarrodin minaz zaman, yaitu isim yang menunjukkan kepada suatu makna yang kosong dari waktu. Nah, dari masdar ini muncul nanti fi'il ya. Kalau isim jenis tadi tidak ada muncul fi'il, kalau ini ada muncul fi'il. Mislu adlun istima'un ikramun. Keadilan berkumpul, istima' berkumpul atau perkumpulan, ikram pemuliaan. Wal fi'lu yadullu ala syai'ain. Fi'il itu menunjukkan kepada dua ala hadas faz zaman. Nah, ini dikaitkan dengan fi'il ya. Fi'il itu menunjukkan kepada dua kejadian dan waktu. Fal fi'lu qoma yadullu ala qiyamin fi zamanin madin. Nah, ini fi'il qoma, ini fi'il madhi ya, dia menunjukkan kepada waktu berdiri, menunjukkan kepada berdiri pada waktu lampau. Wa yaqumu yadullu ala qiyamin fil hali awil istiqbal. Yaqumu ini fil mudhari ya, dia menunjukkan kepada berdiri pada waktu sekarang atau akan datang. Wakum yadullu ala qiyamin fil istiqbal. Sedangkan kum menunjukkan kepada berdiri pada waktu yang akan datang. Ini fil amr. Karena amr kan dia belum dilakukan baru diperintah gitu ya. Dan nanti fil amr itu ada dua ya, ada yang seperti itu, ada yang perintah untuk terus menerus. Dia sudah melakukan tapi diperintahkan untuk terus menerus. Amal qiyamu fawal hadas. Adapun berdiri ini adalah kejadiannya. Wa ahadu madlulayil fi'li wawal masdar. Dia adalah salah satu kandungan dari makna fi'il, yaitu masdar. Wal masdaru aslu fi'li. Masdar adalah asal dari fi'il. Wa aslu jami'il asma'il mustaqqah, dan asal dari segenap isim mustaq. Nah, ini nanti ada perbedaan pendapat ya, kalau isim mustaq itu apakah
semuanya ngambil dari fiil langsung atau nanti ada turunannya, ada bertingkat-tingkat gitu ya. Ya kalau di sini pakai pendapat berarti langsung dari masdar. Jadi isim mustaq semuanya mengambil dari masdar. Wal fi'lu yakunu sulasiyan au rubaiyan au khumasiyan. Nah itu harusnya khumasi ya Pak, bukan humasi. Fi'il itu ada yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf atau sudasian 6 huruf. Ya ini maksudnya fi'il yang tidak ada ketemu sama domir ya. Kalau ketemu domir nanti lebih, bisa lebih. Maksudnya fi'il secara murni gitu ya. Walikulin min hadil af'ali masdarun khos, dan bagi fi'il-fi'il ini punya masdar yang khusus. Nah tambahan yang tadi ya maksudnya fi'ilnya nanti fi'il madi ya. Kalau mudhari itu kan nanti ada tambahan huruf mudhari'ah. Jadi yang dimasukkan di sini adalah fi'il madi yang tidak ketemu domir ya, tidak, maksudnya domirnya tidak kelihatan. Masdarul fi'li sulasi, kemudian masdar fi'li sulasi. Laisa li masdaril fi'li sulasi qaidatun wahidatun. Masdar fi'li sulasi itu tidak punya satu kaidah pasti, tidak ada kaidah pastinya ya. Beda nanti kalau sulasi mazid atau sulasi atau rubai ya, itu ada dia ada wazan khususnya, jadi tinggal dikias-kiaskan saja, sudah ada rumus pastinya ya. Tapi kalau sulasi di sini yang 3 huruf yaitu sulasi mujarrad itu tidak ada kaidah pastinya. Bal yati ala suwarin mukhtalifatin laisa laha dawabitu wa innama tu'rafu bis-sama' warruju'i ila kutubil lughah. Akan tetapi dia ada beberapa bentuk yang berbeda ya. Wazan-wazannya itu ada banyak dia. Yang tidak ada patokan pastinya, tapi harus diketahui, hanya bisa diketahui dengan mendengar dari orang Arab. Nah kalau sekarang tidak mendengar dari orang Arab ya. Kalau dulu mendengar dari orang Arab, kalau sekarang merujuk kepada kitab-kitab bahasa, yaitu diantaranya kamus ya, lihat ke kamus. Ghairu annahu minal auzanil ghalibati fi maswadil afali sulasiyah. Hanya saja ada wajan-wajan yang dominan ya pada masdar fi'il sulasi. Jadi tidak 100% tapi ya dominan ya. Kemungkinan benarnya lebih besar gitu ya. Wasnu fi'alatin binisbatil hirof. Kemudian yang pertama di sini disebutkan wajan yang dominan benarnya gitu ya. Pertama wajan fi'alah untuk berlaku untuk pekerjaan ya atau profesi ya. Contohnya sina'ah. Sina'ah itu lebih ke apa ya? Tukang gitu ya, tukang atau yang semisalnya, pertukangan. Ziro'ah pertanian. Tijaroh perdagangan. Waznu fa'alanin, wazan fa'alan fi madala alat tirab, untuk menunjukkan kepada kegoncangan. Contohnya golayan, dawaron, tawafan, bergolak, berotasi dan berputar. Wajan fu'lah fi madala ala laun, untuk menunjukkan kepada warna ya. Contohnya khudroh. Ya kalau isimnya kan akhdar ya, akhdar masdarnya khudroh, hijau ya.
sufroh kuning. Kalau merah berarti humroh, itu tinggal dikiaskan kepada yang lain. Waznu fu'al fi madalla ala da au saut. Fu'al untuk menunjukkan kepada penyakit atau suara ya, seperti su'al, zukam, buka, dan nubah. Batuk, influenza, menangis, dan gonggongan anjing. Waznu fi'al fi madalla alam tinain. Fi'al untuk menunjukkan kepada penolakan, seperti ibaun, nifarun, itabun, iyadun. Enggan, menghindar, mencela, berlindung. Wa idza lam yadul al masdar ala syai'in mimma taqaddama, kalau masdar tidak menunjukkan kepada salah satu dari apa yang telah lewat, fal ghalibu an yakuna alal auzan taliyati, maka biasanya menunjuk dia itu berwazan berikut ini. Lil fi'il muta'addi, untuk fi'il muta'addi, ay al fi'lul ladzi lahu maf'ulun bih. Ini harusnya lebih tepatnya al fi'li ya, atau bayan dari al fi'li yang di depan. Al fi'lil ladzi lahu maf'ulun bih. Waznu fa'lin atau fa'lun ya. Nah, kalau dia fi'il muta'addi yaitu yang punya maf'ul bih, punya objek, biasanya masdarnya fa'lun. Mislu sam'un, fathun, man'un, darbun, fahmun, rokmun ya. Ini semuanya muta'addi. Wa hunaka khata'un syai'un binutqi kalimati rokmin bi fathil qaf wa sihhatuha rokmun bitaskinil qaf. Ada kesalahan yang tersebar luas, di mana kata rokmun ini diucapkan dengan difathahkan qafnya, jadi rokom ya, rokom. Yang benar dia rokmun disukunkan qafnya. Li fi'lil lazimi ay al fi'lil ladzi laisa lahu maf'ulun bih. Kemudian selanjutnya fi'il lazim yang tidak punya maf'ul bih. Pertama wazan fu'ul. Contohnya qa'ada, itu salah tulis ya, qa'ada, qu'udun. Jalasa julusun, tola'atulu'un, sajada sujudun. Fima ada qabila, kecuali qabila famasdaruhu qabul. Ijab qabul ya, kita ingat aja ijab qabul. Itu masdar dari qabila, menerima ya, qabul. Bi fathil qaf ala wazni fa'ul. Nah, ini khusus dia tidak didomahkan ya, tapi di fathah, karena kalau didomahkan artinya jadi beda dia, jadi harus hati-hati. Kemudian wazan fu'ulah, misalnya contohnya sahula, suhulah, sa'ubah, su'ubah, azubah, uzubah, na'uma, nu'umah. Kemudian wazan fa'alun, misalnya contohnya fariha, farohan, mariha, marohan, syabi'a, syaba'an, toriba, toroban. Ya, sampai di sini insya Allah nanti kita lanjut yang sulasi, mazid ya, dan seterusnya. Ini baru yang sulasi mujarrad. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.